Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbahagia sekali, bergembira sekali pada kesempatan di petang hari ini menjelang berbuka puasa. Kita berjumpa lagi, kita menyambung pembahasan kita lagi pada kesempatan sore hari ini, mengisi waktu luang ngabuburit syar'i atau ngabuburit yang insya Allah bernilai pahala, bukan ngabuburit yang sebagaimana dilakukan oleh orang-orang di luar yang justru malah terkadang mengurangi pahala puasa mereka, mengisi dengan hal-hal yang sia-sia. Tapi pada kesempatan sore hari ini kita akan mengisi waktu menjelang buka puasa ini untuk mengaji bersama, membahas kitab Al-Wajiz fi Manhajis Salafis Saleh, ringkasan pembahasan tentang metode beragama para salafus saleh yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud rahimahullahu taala, yang mana di beberapa pertemuan kemarin sudah kita bahas sebagiannya. Di pertemuan terakhir kita membahas tentang pengertian salaf secara definisi bahasa Arab. Definisi bahasa Arab, pengertian salaf itu mengerucut kepada makna sesuatu yang telah lampau, sesuatu yang telah berlalu, sesuatu yang telah mendahului. Ma taqaddam, sesuatu yang telah mendahului. Ma madha, sesuatu yang telah lampau, sesuatu yang telah lewat. Intinya gitu. Kemudian dikatakan kemarin, walihada summiya sadrul awal as-salafus salih. Oleh karenanya generasi awal umat ini dinamakan salafus salih, yaitu orang-orang yang telah lampau dari kalangan orang-orang soleh di generasi pertama. Kemudian wa Rasulullah wa sahabatuhu tabi'u wa tabi'un lahum bi ihsan hum salaful ummah. Maka dikatakan bahwa Rasul Nabi SAW, para sahabatnya, kemudian para tabi'un, yaitu orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sesuai dengan apa yang dipraktekkan oleh Nabi dan sahabatnya, hum salaful ummah. Mereka itulah yang dikatakan salafnya umat ini, pendahulu baiknya umat ini. Wa kullu man yad'u ila misli ma da'a ilaihi Rasulullah wa sahabatuhu wat tabi'una lahum bi ihsan fahuwa ala nahjil salafis salih. Maka seorang pengen masuk kriteria dikatakan di atas metode beragamanya para salaf, dikatakan dia sesuai dengan cara beragamanya orang-orang soleh di zaman Nabi dan para sahabat, adalah apa di sini? Setiap orang yang menyeru, setiap orang yang mengajak, setiap orang yang memanggil kepada sesuatu yang diajak oleh Nabi dan para sahabatnya, maka mereka itulah orang-orang yang berada di atas metode cara beragamanya para salafus saleh. Dan Nabi SAW, poin inti dalam dakwah beliau adalah mengajak manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kesyirikan, memurnikan cara beribadah sesuai dengan apa yang beliau contohkan, dan tidak mengada-adakan perkara-perkara baru. Inti topik ngajaknya adalah kepada tauhid. Itu yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang-orang yang kemudian topik dakwahnya di luar itu lebih fokus pada politik, lebih fokus kepada akhlak, lebih fokus kepada apalagi yang kemudian pengajiannya fokus kepada pengajian yang penuh ketawa ketiwi. Nah, ini jadi mereka beda. Mereka tidak di atas metodenya para sahabat dengan Nabi SAW sebagai pemimpinnya. Nabi SAW sejak awal diutus sampai beliau meninggal,
yang senantiasa ditekankan adalah untuk apa? Untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yajibu 'ala jami'il muslimin an yattabi'ul kitabal karim. Maka wajib untuk semua kaum muslimin untuk mengikuti Al-Qur'anul Karim was sunnah al-mutahharah, mengikuti sunnah Nabi yang suci. Nah, Quran dan hadis ini diikuti birruju ila fahmi salafis saleh. Jadi memahami Quran dan hadisnya sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Karena kemarin sudah kita singgung sedikit, ya. Tidaklah ada semua sekte, tidaklah ada semua firqah dalam Islam, melainkan mereka ya punya modal, mereka punya barang yang dijual sama, pakai Quran hadis. Cuman masalahnya di sisi pemahaman, ya, di sisi pemahaman. Walaupun pakai Quran dan hadis, kalau pemahamannya kemudian atas sesuai pemahaman setiap orang yang membawakannya, ini bisa bahaya. Pemahamannya harus diangkut, dibawa kepada pemahaman pendahulu-pendahulu yang telah benar keimanannya. Ya, makanya kemarin misalnya saya beri beberapa contoh, misalnya di zaman sekarang banyak ustadz akhir zaman misalnya. Mereka modalnya modal hadis juga, tapi cara penafsirannya yang asal-asalan. Ya. Makanya sampai ada yang mengatakan, ya, salah satu tanda akhir zaman adalah munculnya ustadz akhir zaman. Ya, mereka misalnya menafsirkan ada hadis Nabi SAW mengatakan yaktatilu inda kanzil Ka'bah salasatun kulluhum ibnu khalifah. Yaktatilu inda kanzil Ka'bah, ya, kulluhum ibnu khalifah. Nanti akan saling berperang memperebutkan kanzul Ka'bah. Kanz itu harta yang tersimpan di bawah Ka'bah. Itu nanti suatu saat nanti di yaumul qiyamah, mendekati yaumul qiyamah, memang nanti Ka'bah akan runtuh dan memang jadi rebutan, ya. Tapi masalahnya kemudian hadis ini benar, tapi menafsirkannya nanti yang keliru. Nanti akan saling berperang, saling berebutan, memperebutkan harta yang ada di di bangunan Ka'bah, di bawah Ka'bah. Siapa mereka? Ketiga-tiganya adalah anak khalifah. Kemudian ditafsirkan siapa? Nah, ditafsirkan anaknya Raja Abdullah. Ya, sebelum Raja Salman naik, ya, sebelum Raja Salman naik dikatakan anaknya Raja Abdullah rebutan. Tapi ternyata nggak terjadi. Ya, sekarang ditafsirkan lagi, nanti yang akan rebutan anaknya Raja Salman, ya, anaknya Khalifah. Ini asal-asalan, tidak ada tafsiran seperti itu. Ya. Atau kemudian menafsirkan hadis, mensyarah hadis tentang bahwa nanti akan ada tanda mata Dajjal gitu dari arah Najd. Sekarang yang ditafsirkan adalah itu lambang bintang yang ada di Zamzam Tower, yaitu mata Dajjal atau mata iblis, dan tipu daya yang lain. Mereka pakai hadis, mereka pakai dalil, cuman menafsirkannya sesuai dengan hawa nafsu mereka, tidak sesuai dengan kaidah ulama, tidak mengutip kepada buku-buku syarah hadis yang ada, ya. Atau dengan dalil yang lain, misalnya Zaharat ar-rayat as-sud min kibalil masyriq. Salah satu nanti tanda yaumul qiyamah akan keluar, akan muncul panji-panji hitam datang dari timur. Ada yang menafsirkan dari Indonesia. Dari arah timur, dari Indonesia. Nah, yang seperti ini, metode-metode seperti ini yang tidak sesuai dengan metode para salafus saleh. Atau yang menekankan, memaksakan dakwah di masalah-masalah kiamat, ya. Nabi SAW dan para sahabatnya fokusnya kepada penekanan tauhid, ya. Boleh mendakwahkan masalah penekanan akidah, salah satunya pembahasan hari kiamat. Tapi ketika pembahasannya melampaui batas, melanggar norma-norma yang gaib, hal yang gaib tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, yang lain pun tidak tahu. Bahkan Nabi ditanya tentang detailnya hari kiamat, beliau tidak tahu. Yang terkenal dalam hadis Jibril, ketika malaikat Jibril menyamar jadi manusia, akhirnya di akhir-akhir pertanyaan Jibril bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anis sa'ah." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat, detailnya gimana? Nabi Muhammad mengatakan, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Yang ditanya tentang hari kiamat, yaitu Muhammad, tidak lebih tahu daripada yang bertanya, yaitu Jibril. Muhammad Nabi Rasul yang paling mulia, Jibril malaikat yang paling top,
dua-duanya tidak tahu hakikat hari kiamat kapan. Kemudian datang orang-orang belakangan kemudian memakai hadis bahwa ya umur dunia itu cuma 7.000 tahun atau 6.000 tahun dan Nabi diutus di pertengahan tahun ribuan yang kelima. Padahal hadisnya banyak dijelaskan oleh para ulama ini hadis palsu atau hadis dhaif, tidak bisa jadi sandaran. Dan yang lainnya, tanda-tanda kiamat secara mendetail, nanti akan terjadi ini. Apalagi nih bentar lagi nih Ramadan. Kemarin katanya ada yang mengatakan ya pakai hadis tanggal 15 nanti muncul dukhan. Ya. Meteor jatuh, muncul dukhan menutupi seluruh bumi. Kemudian akan terjadi huru-hara dan seterusnya. Yang seperti ini, metode-metode seperti ini tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Kemudian wassalafus salih imamuhum Rasulullah. Salafus salih itu imamnya, pemimpinnya adalah Nabi Muhammad SAW. Ya. Alladzi amarana Allah Ta'ala bittiba'ihi fi kitabihi ta'ala. Yang mana Allah memerintahkan kita untuk mengikuti beliau. Kita disuruh untuk mengikuti Nabi. Sebagaimana dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan oleh Nabi SAW maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh beliau maka berhentilah. Ya. Jadi pemimpinnya Nabi Muhammad SAW. Kalau ditanya kelompok salafi pemimpinnya siapa, tidak ada, pemimpinnya Nabi SAW. Ya. Jadi salaf, salafiyah dan salafi ya, itu harus dibedakan. Ya. Salaf itu adalah orang-orangnya yang telah lampau. Salaf, generasi salaf yaitu orang-orang yang telah lampau. Nabi, para sahabat, dan 3 generasi nanti akan dijelaskan. Itu salaf. Salafiyah itu ideologi yang disebarkan. Salafiyah itu ideologi yang disebarkan, yaitu tata cara kita beragama mengikuti mereka. Salafiyah. Adapun salaf itu generasinya yang kita contoh. Salafus saleh itu generasi yang kita contoh. Salafiyah adalah ideologi yang disebarkan itu, mengikuti mereka. Adapun salafi itu adalah orang yang menisbatkan diri kepada pemahaman mereka. Jadi misalnya ada orang yang mengatakan saya salafi, maksudnya saya berusaha mengikuti metodologi para salafus saleh dalam beragama. Ya. Dan disebutkan oleh para ulama, boleh-boleh saja seorang mengatasnamakan dirinya salafi gitu. Dalam rangka untuk berusaha mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Ya. Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lainnya mengatakan boleh. Sebagaimana perkataan Ibnu Taimiyah juga dalam satu perkataan beliau, ya, la aiba. Beliau mengatakan la aiba. La aiba, tidak ada aib bagi orang ya, liman intasaba au i'tazza biman hajis salaf fa inna man hajis salaf la yakunu illa haqqan. Au kama qala rahimahullahu taala. Dalam satu kutipan perkataan ya, Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada aib bagi orang yang menyadarkan dirinya atau bagi orang yang berbangga dengan manhaj salaf. Karena manhaj salaf, metode beragamanya para salaf, la yakunu illa haqqan, tidak akan ada kecuali pasti di atas kebenaran. Ya. Jadi kalau ditanya siapa pemimpinnya, Nabi SAW. Jadi bukan tersekat organisasi, bukan tersekat kelompok tertentu, tapi ya yang diikuti sejatinya ya adalah Nabi Muhammad SAW sendiri. Sebagaimana kita disuruh juga untuk mengikuti beliau dalam ayat yang lain, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada dalam diri Nabi SAW, Rasulullah SAW, suri tauladan yang baik, liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang berharap bertemu dengan Allah, wal yaumal akhir, dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan mengingat Allah dengan jumlah yang banyak, dan menyebut nama-nama, dan dia banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW juga alladzi yantiqu bil wahyi minas sama. Nabi SAW dalam perkara agama, beliau SAW tidak menyampaikannya dengan hawa nafsu, melainkan yang beliau sampaikan adalah murni wahyu dari langit. Ya, jadi bukan dari hawa nafsu beliau.
Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah juga mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah Muhammad SAW ya berbicara, mengeluarkan statement di atas hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Melainkan apa yang dia sampaikan adalah wahyu yang Allah wahyukan, Allah sampaikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad SAW juga kita diperintahkan untuk berhukum. Kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk menjadikan Nabi SAW dan syariatnya sebagai hukum, sebagai penengah, sebagai pemecah masalah ketika ada perselisihan. Ya, jadi sejatinya kita diperintahkan untuk wajib berhukum dengan hukum Allah. Ya. Bagi yang mampu. Ya. Bagi yang mampu. Adapun tidak mampu karena uzur, ya, maka itu kewajiban orang-orang yang memang harusnya mengganti. Ya, nanti ada pembahasan yang lain ya tentang masalah bagaimana berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Nanti kalau sampai meyakini, sampai menghalalkan, sampai menganggap hukum selain hukum Allah itu lebih afdal daripada hukum Allah, itu nanti juga bisa bahaya. Bisa menjadi salah satu dari pembatal keislaman seorang muslim. Tapi nanti itu pembahasannya di tema yang lain ya, di pembahasan pembatal keislaman. Ya, harusnya memang seorang muslim itu berhukum dengan hukum Allah, tidak dengan hukum yang lain. Karena Allah yang paling tahu tentang hambanya, Allah paling paham tentang makhluknya, dan Allah yang memberikan aturan yang hendaknya dilaksanakan oleh setiap hambanya. Dan aturan itu adalah aturan yang terbaik daripada sekedar buatan manusia. Aturan-aturan buatan manusia banyak celahnya, banyak aibnya, dan tentunya jauh dari keadilan, lebih banyak ketidakadilannya. Maka sejatinya harusnya seorang muslim ya, minimal misalnya dia belum praktek secara sempurna, tapi harus tertanam dalam dirinya bahwa hukum yang terbaik, aturan yang terbaik adalah aturan yang bersumber dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat negara-negara yang mempraktekkan hukum Islam dengan baik, mereka lebih aman, lebih tentram, lebih damai, dan juga minim perilaku kriminalitas, minim perbuatan kejahatan, itu minim sekali jika memang ya hukum-hukum Allah itu ditegakkan. Jadi Nabi SAW kita disuruh untuk menjadikan beliau sebagai hakimnya. Ya, sebagaimana Allah mengatakan dalam surat An-Nisa, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Allah mengatakan, ya, maka demi Tuhanmu wahai Muhammad, fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu wahai Muhammad, la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sesungguhnya pada hakikatnya ya mereka tidak beriman. Ya, sesungguhnya mereka belum dikatakan beriman hingga mereka menjadikan dirimu wahai Muhammad sebagai hakim, sebagai penengah dalam memberikan jalan-jalan ya, ketika ada perselisihan. Jadi Allah mengatakan dalam ayat tadi surah An-Nisa, maka demi Tuhanmu wahai Muhammad, sesungguhnya mereka tidak beriman atau mereka belum dikatakan beriman sampai mereka menjadikan dirimu sebagai hakim, sebagai penengah, sebagai orang yang memberikan solusi dari perselisihan yang terjadi di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian mereka tidak merasa berat dalam hati mereka ketika sudah diberikan putusan oleh Nabi, mereka tidak merasa berat, ya. La yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Mereka tidak merasa berat di dalam hati dan mereka menerima dengan pasrah. Jadi seorang dikatakan beriman dengan baik, dikatakan beriman dengan sempurna ketika menjadikan Nabi sebagai penengah dalam setiap masalah yang dihadapi, alias hukumnya Nabi yang dipraktekkan. Dan kemudian ketika hukum Nabi dipraktekkan, diterapkan, menjadikan orang yang ya diterapkan hukum itu dia nerima, legowo, pasrah, tidak kemudian dia merasa wah ini kok tidak adil, tidak ya.
Dikatakan dia mukmin sebenar-benarnya jika dia menjadikan Nabi, menjadikan hukum Allah, hukumnya Nabi sebagai penengah, sebagai solusi dalam setiap masalah yang dihadapi. Kemudian setelah hukum itu diterapkan, semuanya menerima dengan baik, pasrah, tanpa ada gersulo, tanpa ada kemudian tidak ridho, tanpa ada kemudian perkataan-perkataan buruk di belakang. Nah, ketika sudah pasrah dengan hukum itu, maka itu baru dikatakan orang-orang ini adalah orang-orang yang beriman dengan sesungguhnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, ya, memperingatkan bagi orang-orang yang menyelisih hukumnya Allah, hukumnya Nabi SAW, ya, di sini dikatakan wa hadzarana ta'ala min mukhalafatihi, dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita supaya tidak menyelisihinya, menyelisih Nabi SAW, sebagaimana dalam firman-Nya di surat An-Nur, ya, Allah mengatakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya, ya, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya, ya, takut, mereka merasa takut akan ditimpakan cobaan atau ditimpakan azab yang pedih. Jadi tidak boleh kita menyelisih perintahnya Nabi SAW. Bagi orang yang menyelisihi, ya, perkara perintahnya Nabi SAW, maka ancamannya bisa jatuh fitnah atau ditimpakan azab yang pedih. Ya, ini penanaman asas atau penanaman ideologi bahwa kalau seorang pengen beragama sesuai dengan metodenya para salafus saleh, Nabi itu yang jadi rujukan utama, gitu. Maksudnya gitu. Di sini kita ditekankan kalau ada masalah apa-apa, apalagi masalah agama, kembalikan pada aturannya Nabi. Maksudnya seperti itu, ya. Jadi kembalikan kepada aturannya Nabi SAW. Wa marji'us salafus salih inda tanazu' kitabullahi azza wa jalla wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan, ya, referensi para salaf, rujukan para salaf, referensi para salaf dan rujukan para salaf ketika mereka berselisih adalah dikembalikan kepada Al-Quran dan dikembalikan kepada hadis Nabi SAW. Jadi kalau kita ada permasalahan yang diperselisihkan, maka cara mencari jalan keluarnya adalah dikembalikan permasalahan itu ada enggak nasnya atau pembahasannya dalam Quran dan hadis. Kalau ada dalam Quran, maka dikembalikan kepada Al-Quran. Kalau ada dalam hadis, maka dikembalikan kepada hadis. Jadi tidak yang dipegang adalah hawa nafsunya. Gitu. Contohnya, ya, dalam sampelnya dahulu pernah terjadi, ya, di kalangan para sahabat. Karena zaman dulu, ya, di zaman sahabat itu salah satu sebab kalau kita membahas tentang fikih, ya, membahas tentang ilmu fikih, kenapa kok para ulama terkadang itu berbeda pendapat? Kenapa kok para ulama terkadang berbeda pendapat? Salah satu sebabnya adalah karena tidak sampainya hadis kepada mereka. Jadi ada hadis yang tidak sampai kepada sebagian ulama itu. Akhirnya dalam satu permasalahan karena nggak dapat hadis, maka mereka beristihad. Padahal sejatinya sudah ada nasnya. Atau dia belum sampai ayat, lupa ayat, atau belum sampai hadis, ya, atau sudah sampai tapi hadisnya dianggap lemah. Itu yang menjadikan kadang kenapa ke ulama ini dengan ulama itu berbeda. Nah, salah satu sampel yang terjadi di zaman para sahabat itu ada perselisihan pendapat tentang masa iddah. Masa iddahnya, ya, perempuan yang hamil. Perempuan yang hamil yang ditinggal wafat suaminya. Perempuan yang hamil yang ditinggal wafat suaminya. Ini berapa masa iddahnya? Dalam satu ayat Allah mengatakan bahwa perempuan yang hamil itu masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Allah mengatakan wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadha'na hamlahunna. Allah mengatakan dan mereka para perempuan yang hamil
itu ajalnya maksudnya adalah masa iddahnya. Masa iddah itu masa menunggu sampai dia bisa boleh nikah lagi dengan laki-laki lain. Wa ulatul ahmali ajaluhunna, wa ulatul ahmal ajaluhunna, ya, dalam Al-Qur'an, hatta yadhna hamlahunna. Mereka para perempuan yang hamil itu masa iddahnya sampai dia melahirkan. Gitu. Jadi dalam masalah ini mereka berbeda pendapat. Perempuan yang hamil tapi hamilnya ditinggal wafat suaminya, masa iddahnya berapa? Dalam satu ayat menjelaskan perempuan hamil masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Tapi dalam ayat yang lain ada yang menjelaskan bahwa perempuan yang ditinggal wafat suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Allah mengatakan walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan bahwa mereka para perempuan yang ditinggal wafat suaminya maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Nah, ini gimana ini? Ulama bingung. Satu ayat mengatakan perempuan hamil itu masa iddahnya sampai melahirkan, yang satu mengatakan perempuan hamil ini ditinggal wafat suaminya. Masalahnya dia double, ada 2 sifat. Sifat pertama dia hamil, sifat kedua sebabnya karena ditinggal wafat. Kalau dia hamil saja, mungkin karena dicerai, mungkin bisa pakai yang sampai melahirkan. Tapi sayangnya ada sifatnya dia ditinggal wafat. Sedangkan tentang perempuan yang ditinggal wafat ada juga dalil sendiri, yaitu dia masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Akhirnya para ulama termasuk di situ Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Abbas mengambil jalan tengah, yaitu apa? Dia mengambil masa iddah atwalul ajalain. Dia mengambil masa iddah yang paling panjang. Yaitu dengan mengkompromikan 2 dalil tadi. Maksudnya paling panjang gimana? Jika ada perempuan yang hamil baru di bulan pertama. Perempuan yang hamil baru di bulan pertama, suaminya meninggal, kecelakaan misalnya. Berarti kemungkinan dia lahirnya berapa? 9 bulan kan? Tentu 9 bulan lebih panjang daripada 4 bulan 10 hari. Maka dalam kondisi ini kalau ada perempuan hamil di awal kehamilan suaminya meninggal atau ya suaminya meninggal, maka dia mengambil masa iddah yang paling panjang, yaitu sampai melahirkan. Karena kalau dia mengambil yang 4 bulan 10 hari ini lebih pendek. Sebagaimana misalnya ada perempuan hamil, dia sudah di bulan ke-8 sudah mau melahirkan. Nah, dia sudah mau melahirkan tinggal sebulan. Maka yang paling panjang tentunya adalah dia mengambil masa iddah 4 bulan 10 hari. Adapun kalau dia mengambil masa iddahnya cuma sampai melahirkan tinggal sebulan. Ada itu. Nah, jadi ngambil yang 4 bulan 10 hari. Nah, ini ketika mereka belum tahu dalilnya. Nah, ini mereka berselisih pendapat. Tapi ketika sudah tahu dalilnya mereka rujuk gitu. Akhirnya ada dalil, ya, kisahnya seorang sahabiah namanya Subai'ah, ya. Subai'ah al-Aslamiyah. Kisahnya Subai'ah al-Aslamiyah ini perempuan yang dia hamil tua, kemudian suaminya meninggal. Setelah suaminya meninggal, tidak lama setelahnya dia melahirkan. Langsung dilamar orang. Dan sama Nabi SAW dibolehkan nikah. Ini menunjukkan apa? Berarti masa iddahnya tetap dihitung sampai melahirkan. Jadi perempuan yang hamil, entah dia dicerai, entah dia ditinggal wafat suaminya, maka masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Walaupun melahirkannya tinggal sehari, besok melahirkan. Setelah melahirkan langsung kemudian ada orang lain yang mengatakan saya akan jadi bapak asuhnya anak ini, maksudnya pengen nikahin, maka boleh. Masa iddahnya berarti cuma sehari gitu. Adapun yang ayat yang perempuan yang ditinggal wafat suaminya masa iddahnya 4 bulan 10 hari, itu untuk perempuan-perempuan yang ditinggal wafat tidak dalam kondisi hamil. Poinnya apa? Poinnya di sini adalah para sahabat tadi ketika sudah tahu ada yang mengabarkan hadis ini, ya, tadinya sebelumnya mereka berbeda pendapat. Apakah mengambil
masa iddah yang paling panjang atau yang pendek, yang ini tuh akhirnya berselisih pendapat. Tapi ketika ada dalil datang yang tidak diketahui oleh Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Abbas bahwa ada hadis Subai'ah al-Aslamiyah, mereka langsung rujuk. Nah, ini poinnya di sini. Maksudnya ketika kita kaum muslimin berselisih pendapat dalam satu masalah gitu kan, kemudian ternyata setelah berselisih ada dalil yang menjelaskan dan gamblang jelas, maka harus legowo mengakui bahwa ini yang benar, kemudian rujuk. Tidak kemudian tetap membela, mempertahankan hawa nafsunya, dan itu kadang yang susah ya. Wis kleru diandani tetap ngeyel, itu yang susah. Nah, itu sesuai dengan apa? Dengan firman Allah di surah An-Nisa ayat 59. Allah mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jika kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian beriman pada Allah dan hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik. Sudah. Berapa menit lagi, Mas? 3 menit lagi. Ya. Sepertinya mungkin kita cukupkan sekian karena tinggal beberapa menit lagi. Monggo siap-siap untuk mempersiapkan konsumsi untuk berbuka. Semoga ada faedah yang bisa diambil. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.